Kalau nggak ada lanjut ya. Jadi ini ada analisis data hasil survei konsumsi pangan ya. Jadi kita pakai aplikasi atau kita pakai, ada instrumennya, ada aplikasinya. Gitu. Jadi kalau instrumennya itu bisa pakai DKBM ataupun kita bisa pakai TKPI. Cuma kalau DKBM, daftar komposisi bahan makanan ini, dia nutriennya itu terbatas. Jadi hanya sekitar 7 atau 8 nutrien saja. Gitu. Sedangkan kalau TKP ini sudah lumayan banyak ya. Kemarin kalau nggak salah sudah saya pernah share ya, sudah saya pernah share screen ya, kayak gitu. Nah itu kan kalau TKPI, tabel TKPI itu kan dibagi-bagi ini ya, dikelompokkan berdasarkan dengan jenis makanannya. Misalkan ini serealia ataupun ini dia sayur-sayuran, buah-buahan, terus dia makanan ikan-ikanan, kayak gitu ya. Itu kan sudah dipisah-pisah kayak gitu. Nah, yang berisi tabel kandungan energi dan zat gizi tiap 100 gram bahan makanan yang dapat dimakan. Jadi di TKPI itu merupakan beratnya, misalkan ayam ya, ayam proteinnya itu dia 25 gram. Itu adalah per 100 gram. Jadi beratnya itu terhitung per 100 gram. Karena memang nantinya pun yang dimasukkan di Nutrisurvey itu adalah berat per 100 gram. Jadi harus hati-hati, misalkan apa ya, misalkan kalian memasukkan ini, masukin ayam kayak gitu ya, ayamnya dia 60, bukan, kalau ayamnya sudah ada Nutrisurvey ya. Jadi kenapa per 100 gram ini ketika kalian memasukkan makanan baru di Nutrisurvey. Nanti kita belajar ya gimana cara memasukkan makanan baru yang dia harus per 100 gram. Gitu. Nah, ini DKBM ya. Jadi cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sekitar 12-an ya. Itu kalau TKPI itu dia lumayan banyak ya. Jadi nanti dia digolong-golongin juga. Jadi juga sudah saya kasihkan ya aplikasi Nutrisurvey-nya. Jadi nanti kita bisa berlatih cara memasukkan, terus cara membuat resep, dan itu jadi kita bisa latihan. Nah, jadi di TKPI itu kan biasanya juga nggak ada ya, atau di Nutrisurvey biasanya nggak ada. Jadi kita bisa istilahnya meminjam ya ini ya. Kita bisa meminjam makanan itu yang berasal dari database-nya USDA Food Composition Table, atau kita bisa pakai yang Singapore Food Composition Table. Jadi kalau yang ini dia tuh lebih, ini kan kalau Singapura makanannya lebih dekat lah ya ke Indonesia, hampir-hampir sama atau mirip gitu ya. Nah, kalau di sini nanti ada pilihannya nih, ada yang dia makanan dari survei, ada makanan branded kayak gitu. Nah, di sini nanti juga ada pilihannya nih, dia ada per 100 gram gitu ya, jadi kita nggak perlu konversi lagi gitu ya. Dan juga kalau di Singapura ini juga ada pilihannya nanti ya, per 100 gram atau per serving. Gitu. Jadi ini untuk memudahkan kita nggak perlu konversi. Jadi maksud saya itu memudah untuk konversi itu maksudnya kayak gini ya. Kayak gini. Jadi kalau ini contohnya itu les ya, bahan kemasan gitu ya. Les itu, jadi kalau sedikit informasi ya. Jadi serving size itu adalah yang dikonsumsi. Cuma ini kan karena satu ya, serving size-nya ini biasanya kalau makanan-makanan yang dia ciki-ciki itu kan dia serving size-nya satu. Serving size-nya satu tuh maksudnya dia sekali makan gitu. Nah, dia beratnya 28 gram. Isinya 17 chips. Jadi kalori, fat, terus satu lagi ini, sodium, D3 fiber, protein yang ada di sini itu adalah dari 28 gram dari rice. Sekarang sudah nggak ada ya, rice bentuknya bentuk lain ya udahan ya. Nah, nanti kita harus mengkonversinya. Ketika kita memasukkan di Nutrisurvey, kita harus memasukkannya itu ukurannya 100 gram. Jadi bukan bukan yang kita masukkan bukan dia fatnya 10 gram, terus dia proteinnya 2 gram, itu enggak. Tapi yang kita masukkan adalah dia kandungan gizi per 100 gram.
Nah, ini contohnya ya. Jadi, kita contoh kalori sama fatnya aja. Jadi dari serving gram dibuat ke ukuran 100, ini pakai rumus matematika yang perkalian silang itu ya, perkalian silang. Jadi kalau berat ya, ini kan gram sama gram. Jadi ini adalah yang di atas itu adalah berat dari lais, yang di bawah itu adalah berat yang ditanyakan, yang akan kita masukkan di nutrisi survei. Ini kan yang atas, ini yang bawah ya, ini pembilang, ini penyebut. Sama dengan ini juga harus pembilang, ini penyebut, yang ini adalah kalori, yang atas kan tadi lais ya, berarti ini adalah kalori yang ada dari lais. Ini kalorinya kan 180. Kalori dari 100 gram itu kan yang ditanyakan, jadi tulis X. Terus nanti dikali silang. Dikali silangnya 100 dikali atas kan ya 180 dibagi 28. Jadinya 642 kilokalori. Jadi yang kita masukkan di nutrisi survei itu adalah kalorinya 100 gramnya lais itu adalah 642. Kalau kalori biasanya kalau di nutrisi survei masukannya pakai kilojoule ya. Total fat juga seperti itu rumusnya, biasa pakai ini juga. Jadi ini servingnya berapa, jadi beratnya berapa nih? 20. Jadi bukan berat ya, ini serving ya nanti nulisnya. Karena nanti misalkan kayak wafer ya, wafer itu kan biasanya servingnya itu nggak satu kali. Jadi servingnya tuh biasanya servingnya itu biasanya 5 kali atau 6 kali. Karena dia kan nggak mungkin satu kali habis ya, misalkan Tenggo itu kan nggak bisa satu kali habis kita makan, biasanya kita makan beberapa kali. Nah itu namanya serving size, gitu ya. Ya kayak gitu serving size-nya. Amount per serving itu jumlah per servingnya ini kan 28 gram ya, itu jumlah per serving makanannya, maksudnya itu seperti itu. Kebalik ya kayaknya ya. Kalau serving size itu dia yang 28 gram, kalau amount per serving itu dia jumlah servingnya. Jadi misalkan kalau ini kan cuma satu kali makan ya, berarti nanti amount per servingnya itu 1. Kalau misalkan yang tadi wafer-wafer itu amount per servingnya itu 5 sampai 6 kali kayak gitu. Nah, serving size-nya itu adalah penyajian dalam satu kali makan maksudnya. Jadi misalkan kalau wafer ya gitu ya, satu kali penyajian untuk makan itu biasanya 3 wafer, 2,5 wafer sampai 3 wafer. Gitu. Itu cara bacanya seperti itu ya. Jadi nanti nggak perlu kaget gitu. Misalkan Tenggo yang dia berapa wafernya banyak kayak gitu. Oh, kalorinya cuma 60 gram gitu misalkan. Bukan, itu bukan kalori dari kemasannya ini, itu bukan. Tapi dia kalori servingnya, serving size-nya dia. Kalau kalian di sini ternyata misalkan di sini berat bersihnya dia 150 gram. Serving size-nya di sini 30 gram. Berarti di sini adalah nutriennya di sini itu adalah nutrien dari 30 gram. Kalau kalian satu kali makan ya yang 150 gram, berarti nutriennya ini harus dikalikan dengan ini kan 30 gram ya tadi ya. Yang ini 150. Berarti 150 dibagi 30 itu kan 5 kali. Berarti ini nanti nutriennya dikali 5 kali. Kayak gitu. Ini kita kembali lagi ke yang simpel-simpel dulu ya. Karena makanan-makanan yang ciki-ciki, terus mie, biasanya yang Indomie, kayak gitu kalau kalian lihat di nutritional fact-nya itu dia serving size-nya itu sama amount per serving-nya itu cuma satu kali, karena sekali habis ya. Fat-nya, nah ini kan 28 yang atas tadi dia lais-nya ya. Berat serving size-nya untuk lais 28 gram, terus yang ini yang mau kita tahu nih 100 gram. Terus fatnya dari 20 gramnya ini berapa? Fatnya 10, terus 10. Fat untuk 100 gram berapa? Ditanyakan. Terus kita kali silang 100 dikali 10 dibagi 28, jadinya 36 gram kayak gitu. Kalau dulu di penelitian saya juga seperti itu. Jadi penelitian saya itu kan konsumsi pangan ya, konsumsi makanan gitu ya, yang respondennya hampir 200 lebih kayak gitu. Jadi saya pakai nulis database gitu ya. Jadi biar tahu kayak gitu ya, dia asalnya dari mana, perhitungnya dari mana kayak gitu. Jadi seperti ini.
Jadi saya ini contohnya Cadbury kayak ini, coklat Cadbury kayak gitu. Oh ini dia berasal dari mana nih? Kalau di TKPI nggak ada tentunya kayak gitu. Nah ini saya pakai USDA nih, sumbernya USDA, nanti bisa ditulis ya sumbernya USDA-nya apa. Gitu. Ini per 100 gram, terus energinya berapa per 100 gram? 4 kalori, kayak gitu misalkan. Terus proteinnya berapa? 4,5. Karbohidratnya nggak ada di sini, nggak ada ternyata. Gitu. Jadi ditulis di sini supaya kita memasukkannya tuh gampang nanti di Nutrisurvey. Jadi kita nulis, kalau ini kan makanan kemasan ya, jadi saya biasanya saya bisa makanan kemasan, terus dia makanan yang harus di BDD-in, yang harus kita konversi berat dapat dimakan kayak gitu. Kalau ini makanan kemasan ya, makanan kemasan semua. Seperti itu. Jadi ketika kita pas waktu awal tadi ya, setelah kita menginterview responden, nah kita kan cleaning ya. Cleaning di situ kita bisa tahu nih makanan kemasannya itu apa saja. Kita tulis aja di sini. Oh kita temuin apa saja nih, Indomie, terus misalkan kita temuin lagi roti apa ya namanya, wafer gitu aja, wafer Tenggo, terus nabati, terus makan minuman kemasannya misalkan teh pucuk gitu ya. Nah kita tulis aja semuanya, kita cari. Kalau kita misalkan dari Singapura nggak masalah, ataupun kita misalkan sumbernya kita cari sendiri nih ke supermarket gitu ya, pengen tahu berapa sih sebenarnya nutritional fact-nya kayak gitu. Ataupun kita bisa lihat di web gitu, biasanya ada ya di webnya. Biasanya kalau makanan-makanan ini kayak Mayora, Wings kayak gitu tuh ada. Kalau kelihatan tuh ada. Tapi ada yang nggak ada juga, nggak diperlihatkan nutritional fact-nya. Jadi kita bisa lihat di image Google ya, di gambar-gambar di Google gitu. Kalau dulu saya sampai nyarinya tuh sampai ke Amazon gitu ya. Ke Amazon itu kan ada jual beli makanan-makanan kayak gitu ya. Nah itu dia gambarnya ada beberapa kayak gitu ya, dari beberapa sisi kayak gitu. Nah itu nutritional fact-nya kelihatan gitu. Jadi kita bisa lihat sumber-sumbernya dari manapun ya. Gitu. Nah kalau yang ini latihannya ya, ini latihan yang kakak tingkat kalian ya. Jadi sudah saya isi. Jadi misalkan ini nasinya 1 centong. Jadi ini apa namanya, alur pengerjaannya ya, maksudnya ya. Jadi dia dikonversi mentah ke matang, terus itu di BDD, itu serapan minyaknya berapa. Misalkan di sini ayam goreng ya, contohnya ayam goreng, dia dada bagian atas kayak gitu. Dada bagian atas, ayam bagian dada ya. Ini dia konversi mentah ke matangnya, konversi matang ke mentah ya maksudnya. Konversi matang ke mentah gitu. Jadi ini dia beratnya 100, terus dia konversi dari ayam gorengnya itu bagian dadanya tuh 1,6. Jadi berat mentahnya itu adalah 190 gram gitu. Di BDD-nya ini kan ayamnya masih mentah yang ada tulangnya ya. Terus kita konversi nih, ini hasil dari mentah yang bersih, sudah tidak ada tulangnya. Jadi 58%, ini kan presentase BDD dari ini ya, ayam goreng yang sudah mentah tadi ya. 58% dikali 160 ini, hasilnya 92. Terus serapan minyaknya, kalau serapan minyak kan dikali dengan berat matangnya ya. Jadi 9% dikali 100 itu, jadi dia serapan minyaknya adalah 9. Benar nggak sih 9% dari 100 itu 9? 0,69. Iya, 9 ya. Begitupun juga tempe ya. Gitu. Jadi kita konversi matang mentah dulu, itu ini 50 gram, terus dia konversi matang mentahnya itu adalah 1,1 gitu. Jadi dia diisi 55. Terus ini di BDD-nya 10% ya, karena kan kalau tempe itu kan nggak ada yang tidak bisa dimakan ya, kalau mentah pun nggak ada tulangnya kayak ikan gitu. Jadi dia 100% ya BDD-nya gitu.
penyerapannya 24% dikali 50 dari berat matangnya ini. Jadi dia 12 gram. Jadi ini rumusnya harus diingat-ingat ya. Ini tadi bahan-bahan makanannya yang ada di latihannya yang tadi ya. Ada tadi apa? Ayam goreng ya. Ayam goreng bagian dada ya. Ini ya 9% kayak gitu. Tabel BDD-nya yang dia daging ayam ya 58%. Tuh, sudah ada di sini. Nah, ini yang harus perlu kalian ingat lagi ya, bahwasanya bahan makanan tidak perlu dihitung BDD-nya jika sumber berasal dari buku foto makanan. Jadi misalkan kalian lihat ayam ya, ayam goreng yang kelihatannya itu masih ada tuangnya kayak gitu ya, kalau di buku foto makanan ya itu merupakan sudah ayam goreng yang sudah nggak ada tulangnya. Gitu. Hitungannya seperti itu karena dia sudah PDD, nggak dapat dimakan. Gitu. Kalau ini juga sama ya, jadi bahan makanan tidak perlu dikonversi matang mentah, matang ke mentah jika data makanan sudah ada di Nutrisurvey, ya, sudah ada di Nutrisurvey atau dia berasal dari buku foto makanan juga, ataupun input data tuh dia mengambil data makanan matang dari food database, misalkan kayak ini ya, database-nya Singapura. Gitu. Terus kita cari nugget dari McD nih kayak gitu. Nah itu kita bisa langsung masukinnya tanpa konversi matang mentah ya, karena dia sudah dalam bentuk makan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Di sini ada yang mau ditanyakan?